Kenapa? Karena ketika kita melakukan perekrutan asal-asalan atau misal setiap bulan kita ngadakan perekrutan lah, itu kasihan juga ke mitra kurirnya. Kadang ada yang tidak sesuai harapan, misal jumlah orderan misal cuma 2 orderan misal, tapi jumlah kurirnya bisa sampai 100. Jadi kasihan kurirnya. Perkenalkan, nama saya Jaka Kundali, biasa dipanggil Jaka. Saya di sini sebagai owner Jasku, jasa kurir di Pamekasan. Jasa kurir ini sendiri adalah suatu jasa yang bergerak di bidang layanan dan transportasi. Nah, di mana di sini kita membantu masyarakat Pamekasan untuk mempermudah melakukan aktivitasnya, seperti memesan makanan. Jadi untuk kaum rebahan, kaum mager, jadi bisalah pakai Jasku ya. Terus atau nih lagi berantem sama temennya, sama gebetannya, bisalah jalan-jalan pakai Jasku, pakai layanan Just Ride atau antar jemput orang. Nanti kita anterin nih jalan-jalan sampai ke mana. Oke, pertama kali Jasku berdiri itu pada tanggal 9 bulan Agustus 2020. Nah, itu kenapa kita mendirikan Jasku, itu berawal mula dari awal-awal corona. Nah, di awal-awal corona ini ada sekitar beberapa teman saya itu chat ke saya menanyakan lowongan. Mungkin dampak dari corona mereka di PHK lah sama perusahaan yang sebelumnya. Nah, mereka nge-chat ke saya nanya lowongan pekerjaan. Ini kenapa kok teman-teman chat ke saya gitu. Terus kenapa saya tampung aja? Tapi dengan cara apa gitu. Pas tidak tahu dapat ilham dari mana, tiba-tiba terlintas ojek online gitu loh. Karena sebelumnya saya pernah ngorder ojek online itu di Sampang. Kebetulan istri saya orang Sampang. Kok tidak saya coba ya diterapkan di Pamekasan untuk ojek online-nya. Terus saya coba cari-cari referensi di Pamekasan, ada nggak sih ojek online lokal ya. Saya cek, saya share, ternyata ada waktu itu. Saya coba, oh ternyata ada. Saya coba nyuri-nyuri ilmu lah, istilahnya saya nyoba nyuri ilmu. Saya pengen tahu sistemnya seperti gimana. Saya nyoba ngorder. Responnya agak sedikit kurang fast respon lah, kayak gitu. Jadi orangnya slow respon. Saya ngorder, dibalasnya itu baru 1 jam kemudian. Itu dibalasnya. Nah, saya mikir, oh ternyata di ojek lokalan di Pamekasan itu yang ada sekarang tidak di progres secara profesional. Kenapa saya tampung, kenapa saya jadi nomor 1 gitu, dengan cara berjalan secara profesional. Ya, kesulitan di awal mungkin dari kurir ya, kurir kita perekrutan awal kurir itu sangat susah sekali karena kurangnya kepercayaan di awal. Karena di awal kita kan dikira apa sih Jasku, bahkan ada orang pertama kali itu nanya Jasku, dikira mau order, ternyata nanya jasnya itu harga berapa, dikira kita jualan jas waktu itu. Makanya setelah kita jelaskan Jasku itu adalah jasa kurir gitu, singkatan. Jadi itulah awal mula mungkin diterimanya kita di masyarakat Pamekasan, karena memang dari awal kita niatnya untuk membantu, karena pada saat itu kan masa-masa COVID. Jadi istilahnya kita bisa membantu sedikit untuk mengurangi mungkin angka pengangguran di situ, terus membantu pasien-pasien COVID yang terisolasi yang tidak bisa keluar pada saat itu. Jadi kita bantu untuk memenuhi lah kebutuhannya dalam sehari-hari agar mereka bisa sembuh dan bisa bangkit. Jadi alhamdulillah kita diterima
oleh masyarakat Pamekasan sampai saat ini. Pas di awal-awal itu kita sebenarnya untuk modal sih sebenarnya bisa hampir dibilang 0 rupiah ya, karena kita tidak harus membeli nyetok atau barang atau apa, karena yang kita jual kan di sini jasa ya. Jadi yang modal utama kita itu mungkin tenaga ya gitu. Jadi kita kalau untuk persentase rupiah itu mungkin hampir dibilang 0 rupiah, karena pada saat itu kita itu untuk modal awal fokus di tenaga sama cara mempromosikannya. Untuk perekrutan kurir pada awal-awal itu kita mengalami kendala. Dalam artian kendala, kita di sini pas awal merekrut orang itu tidak langsung orang mau di kita, karena orang itu berpikir kita itu Jasku itu hampir sama kayak di pengiriman barang, kayak di JNT sama JNE. Dan mereka berpikirnya itu kita ada yang namanya gaji pokok. Nah, itu yang menjadi kendala utama dan kendala terbesar di kita untuk meyakinkan agar orang itu bisa masuklah ke kita, setidaknya untuk bergabung lah, membantu mengatasi orderan. Nah, situ kita tidak menemukan jawaban iya di awal-awal. Justru karena kita harus menunggu dulu untuk bisa menemukan jawaban iya. Awal-awal kita menunggu 3 hari. Oke mas, saya butuh waktu untuk 3 hari. Nanti setelah 3 hari saya kasih kabari seperti itu. Oke mas, nggak apa-apa. Sambil lalu itu sambil kita meyakinkan ke orang itu, ini loh mas, sambil kita kasih edukasi lah. Jasku itu nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Insya Allah saya yakin Jasku akan meledak. Itu. Untuk total kurir, alhamdulillah kita dari awal pertama buka dari 2020 sampai 2023, yang pertama di 2020 itu kita baru ada 3 kurir, 3 kurir dengan saya. Sampai 2023 ini sekarang sudah ada 134 kurir aktif yang sudah bekerja di Jasku. Oke, mungkin dari masyarakat ada yang tanya, mas gimana sih caranya masuk Jasku? Atau ada juga beberapa orang tanya, mas di Jasku udah buka lowongan. Nah, jadi di Jasku di sini untuk masalah perekrutan itu kita menyesuaikan dengan jumlah orderan yang masuk. Jadi ketika ada orderan masuk dan sekiranya itu banyak cancelan, itu baru kita melakukan rekrutmen. Tapi ketika dirasa antara jumlah kurir dan jumlah orderan yang masuk itu seimbang, itu kita tidak melakukan perekrutan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan perekrutan asal-asalan atau misal setiap bulan kita ngadakan perekrutan lah, itu kasihan juga ke mitra kurirnya. Kadang ada yang tidak sesuai harapan, misal jumlah orderan misal cuma 2 orderan misal, tapi jumlah kurirnya bisa sampai 100. Jadi kasihan kurirnya seperti itu. Jadi untuk masyarakat Pamekasan jika ingin masuk di Jasku atau ingin bergabung dengan kita, ditunggu aja. Nanti pasti kita share di media sosial kita untuk masalah perekrutan. Jadi untuk promosi awal kita ya, dulu kenapa kita sempat sampai dikenal masyarakat Pamekasan itu awal-awal promosi kita itu kita main di sosial media. Nah, dimana pada saat itu gencar-gencarnya Instagram, yang kita mengenal kalau istilah zaman sekarang itu selebgram. Dimana pada saat itu saya menggunakan media promosi itu selebgram, yang dimana selebgram itu salah satunya adalah adik kelas saya pada saat SMA. Nah, pada saat itu saya minta tolong untuk promosikan Jasku. Nah, di situ ketika si adik kelas atau selebgram ini mempromosikan, alhamdulillah nyantol, dan orderan itu sedikit-sedikit sudah mulai nampak. Dan pada saat selebgram adik kelas saya itu mempromosikan saya, dan ternyata yang menggunakan layanan kita itu juga selebgram. Pada saat itu Mbak Aisyah Ica, pada saat itu
order kita. Nah, dan Mbak Ica itu juga bersedia ikut mempromosikan jasa kita juga. Jadi istilahnya bisa dibilang kita dapat jasa promosi gratis kayak gitu dari selebgram. Untuk tantangan terbesar pada saat kita membangun Jasku itu adalah keluarga ya, kalau menurut saya. Karena pada saat itu saya masih aktif bekerja di salah satu perusahaan swasta yang dimana notabene saya meninggalkan pekerjaan yang sudah memiliki gaji pokok lah istilahnya. Saya tinggalkan dan saya fokus ke Jasku. Awal-awal sempat ditentang lah sama keluarga, terutama istri saya otomatis, karena pada saat itu anak saya masih bayi pada saat itu. Sempat ditentangnya ya karena itu, kenapa sih kamu kok ninggalin pekerjaan itu, yang kenapa sih kamu lebih fokus ke ini yang notabene 1 bulan loh, kamu 1 bulan pertama kamu cuma dapat 200.000, bagaimana nanti bulan-bulan berikutnya, prospek enggak. Itu mereka berpikirnya seperti itu, istri saya waktu itu. Kita kasih kepercayaan, kita kasih edukasi, semoga Jasku bisa prospek untuk kedepannya. Ya alhamdulillah sampai saat ini meskipun istri sedikit awal-awal tidak mendukung, sampai saat ini istri sangat-sangat mendukung. Itu di Jasku sendiri untuk pembagian hasil ya, karena di sini kita kan bermitra ya, bermitra dengan kurir. Jadi bagi hasilnya di kita itu kita cuma ngambil Rp1.000 di setiap orderan kurir. Jadi misal nih kurir dapat orderan ongkir kota lah 6.000, jadi 5.000-nya itu punyanya kurir, 1.000-nya itu masuk ke kita. Nah pencapaian terbesar kita itu high seasonnya lah, bisa dibilang high seasonnya kita itu bisa tembus di angka 450 sampai 512 pada saat itu, maksimalnya 1 hari itu bisa kita tembus sampai 512 orderan pada saat itu. Kita sempat masuk ke pemerintahan, jadi ada 2 momen pada saat itu yang meledak-meledaknya. Jadi pada saat kita masuk pemerintahan terus dapat selang 2 hari itu Miga Cuan pembukaan itu meledak, orderan itu sempat meledak. Itu harusnya itu bisa sampai 800, karena setelah kita rekap data itu orderan yang terproses itu sekitar 512 dan orderan yang tercancel itu sekitar 316 apa 17 gitu, sekitar segitu. Jadi harusnya pada saat high season pas 2 momen itu kita bisa sampai 800, tapi karena terbatasnya kurir pada saat itu dengan jumlah orderan yang masuk itu kita kalah. Jadi jumlah orderan itu masih banyak yang tercancel pada saat itu. Dan untuk high season tahunan ya, high season tahunan atau musiman lah yang biasa kita gemari di Jasku ini, terutama di kalangan kurir ya, itu pada saat bulan puasa atau Ramadan. Itu bulan puasa itu sangat digemari kurir. Karena apa? Karena di situ bisa dibilang high seasonnya Jasku. Karena apa? Karena di situ di samping orderan yang meludak, teman-teman pasti banyak yang dapat THR dari konsumen. Nah, situ yang menjadi high season kita. Dalam artian bukan cuma high seasonnya, tapi sudah menjadi suatu kegemaran kita yang ditunggu-tunggu ya. Jadi pada saat bulan Ramadan itu sangat meledak sekali. Bukan cuma orderannya, tapi THR pun juga meledak pada saat bulan puasa. Terus high season yang kedua itu ada yang musim hujan. Nah, pada saat musim hujan ini otomatis orderan membludak. Dalam artian karena pada saat musim hujan orang-orang pasti budayakan mager beneran kayak gitu. Karena tidak mau hujan-hujanan. Akhirnya mereka meng-calling kita, Jasku. Cuma pada saat itu kadang orderan sekali lagi banyak yang tercancel. Karena apa? Karena kurangnya kurir yang memadai memenuhi orderan yang masuk seperti itu. Untuk harapan dan keinginan kita sih tujuan utamanya lah kita bisa buka cabang di
berbagai kota, khususnya tidak muluk-muluk lah di Jawa Timur dulu lah, atau kita menguasai di Madura dulu. Itu yang ingin, harapan dan keinginan kita. Pasti ada target di situ. Cuma kita kembali lagi, kita di sini masih seumuran jagung. Kita di sini perlu melalui step by step untuk melangkah ke situ. Oke, yang perlu kita jaga ya atau dipelihara lah untuk kata orang untuk mempertahankan suatu bisnis, apalagi di bidang jasa seperti ini, itu ya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan, terutama untuk pendekatan terhadap kurir. Karena di situ kan mitra kurir kami itu bisa dibilang sebagai ujung tombak kita di sini. Jadi sebenarnya sih senjata kita itu mitra kurir. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan pendekatan baik secara fisik, batin, dan emosional. Itu pasti kita harus bisa melakukan itu. Karena ya mau tidak mau kita harus menjaga agar silaturahmi tidak putus. Kami ingin memulai suatu usaha atau bisnis, yang pertama teman-teman harus catat dulu. Catat dulu kerangkanya. Istilahnya kita harus kuat di kerangka dulu. Dan saya berpesan juga ketika teman-teman mendapatkan suatu ide atau ilham lah istilahnya, itu sebisa mungkin catat. Kenapa? Karena ide itu sangat mahal. Benar, mungkin pada saat ide itu datang, mungkin tidak selebar harapan kita, tapi dengan satu ide yang datang dan muncul tiba-tiba itu akan bisa merubah hidup teman-teman. Setelah itu, ketika teman-teman bisa mengembangkan ide itu, teman-teman harus kuat nih fondasinya dulu. Bagaimana kita harus melangkah, kita harus punya plan A, plan B, plan C. Jadi ketika plan A kita tidak jalan, kita masih punya plan B. Plan B tidak jalan, kita masih punya plan C. Jadi pendapat saya, teman-teman ketika teman-teman jika mau memulai suatu usaha atau bisnis, teman-teman harus kuat di fondasi. Karena tidak bisa tuh usaha atau bisnis teman-teman asal buat. Kadang ada yang bilang korla mangkat, korla kebe, korla titih, yang penting jadi. Tapi tidak memikirkan jangka panjangnya. Karena di sini kan kita tidak bikin usaha musiman lah istilahnya. Yang gimana kita bikin usaha bisa bertahan sampai, kalau bisa ya kalau sampai kita mati kelak, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa menjadi hal-hal baik untuk kalian. Hal-hal baiknya bisa kalian tampung, hal-hal jeleknya bisa kalian buang, dan semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman dalam membangun suatu usaha atau bisnisnya dalam bidang apapun agar tidak patah semangat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Legenda Kreatif, jangan sampai lupa. Oke?